Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita berjumpa lagi di Renungan 79 pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita akan salam revival. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, saya percaya kita semua terus di dalam perubahan, terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan, dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan disenangkan lewat kehidupan kita. Setiap hari kita dipulihkan oleh Tuhan, kita bertumbuh ya bersama-sama di dalam keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita buka Alkitab kita, masih di dalam kitab Amsal, Amsal 27 ayatnya yang ke-15. Amsal 27 ayatnya yang ke-15, demikian kebenaran firman Tuhan. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Puji Tuhan, pada saat ini saya memberi judul renungan tidak suka pertengkaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya pada musim hujan. Nah, tiris ini adalah sebuah gejala yang timbul karena kebocoran atap rumah ya, atau dalam suatu bangunan, suatu gedung terjadi kebocoran. Nah, ketika kita berdiam diri di dalam satu rumah atau ruangan atau kamar ya, yang atapnya bocor dan kita beristirahat di dalam kamar itu, di dalam ruangan, kita mendengar tetesan-tetesan, tirisan-tirisan air. Tentunya itu sangat mengganggu ya. Mendengar titikan-titikan air itu pasti bunyinya sangat mengganggu kita, sangat menggelisahkan, apalagi saat kita mau istirahat ya. Air yang menetes itu tidak hanya akan mengganggu kita, tetapi akan lama-kelamaan akan membuat basah pada merambat ke bagian-bagian yang lain, membasahi bagian-bagian yang lain. Ya, tadi saya contohi misalnya di dalam kamar, ya. Nah, itu akan membuat masalah yang lebih besar lagi, membasahi, menjadi tergenang airnya, menjadi masalah yang lebih besar. Nah, demikian Amsal menggambarkan istri yang suka bertengkar, istri yang suka berbantah-bantahan, setiap hari jengkel kepada suami, anak-anak, setiap hari bawaannya marah-marah, ngoceh ya, setiap hari suka mencaci. Nah, pasti membuat orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak nyaman, membuat orang-orang yang ada di sekitarnya itu gelisah. Seperti tadi air yang terus menetes, bunyinya itu sangat mengganggu, ya, tidak membuat nyaman, tidak ada ketenangan. Demikian dikatakan bahwa seorang istri yang suka bertengkar, di dalam rumah pasti tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Yang harusnya istri itu menjadi penolong bagi suaminya, harusnya seorang istri itu menjadi penolong bagi keluarganya. Tetapi setiap hari yang ada membuat masalah, tercipta sebuah pertengkaran, tercipta sebuah masalah di dalam keluarga. Istri yang harusnya menjadi penolong, wanita harusnya menjadi penolong, malah menjadi sumber. Kenapa? Karena suka bertengkar, firman Tuhan katakan. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Bapak Ibu, di sana dikatakan istri yang suka bertengkar. Kita garis bawahi kata suka. Suka ini adalah rasanya pengen lagi. Ketika kita makan ya, makanan atau sesuatu yang kita sukai, kita pasti akan rasanya ingin lagi, ingin tambah lagi, pengen lagi. Kita akan terus-terusan menyukai hal itu ya. Nah, demikian dikatakan bahwa istri yang suka bertengkar terus-terusan dilakukan, pengen terus dilakukan secara terus-menerus. Dari suka
akan timbul sebuah kebiasaan, ya. Dari suka akan timbul sebuah kebiasaan. Karena sering dilakukan menjadi sebuah kebiasaan. Dan dari kebiasaan akan terbentuk menjadi karakter, ya. Jadi kalau kita suka bertengkar, kita suka menimbulkan perbantahan, setiap hari kita suka marah-marah, itu akan menjadi karakter kita, ya. Kalau sudah menjadi karakter Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekesalan yang tiada henti-hentinya, dalam rumahnya dipenuhi kemarahan setiap hari. Sama seperti rumah yang dikatakan sama seperti rumah yang tidak bisa lagi diperbaiki. Sehingga atapnya bocor, kalau hujan tidak bisa ditinggali dengan tenang. Orang-orang yang di dalam rumah itu di dalam ruangan itu tidak tenang, akan basah. Demikian ya, seorang istri yang suka bertengkar, tidak ada ketenangan. Apa dampaknya ketika suka dengan pertengkaran? Dampaknya tentu yang pertama yang akan merasakan yaitu keluarga, di dalam lingkungan keluarga. Menimbulkan kekacauan antara suami istri. Akhirnya setiap hari bertengkar. Dengan anak-anak juga menjadi pelampiasan dampak. Akhirnya suami dan anak tidak betah di dalam rumah. Mereka mencari tempat pelarian. Tapi tentu anak-anak, suami juga harus memperhatikan dirinya. Jangan-jangan kekesalan itu, amarah itu, ya, pertengkaran itu disebabkan karena diri kita, ya. Kita juga perlu memperhatikan, introspeksi diri, ya. Nah, sama-sama semua di dalam satu keluarga kita itu harus memperhatikan kehidupan kita. Lihat diri kita, ya. Setiap masalah yang timbul, jangan-jangan ini gara-gara kita. Nah, dampak dari luar. Dampak keluar yaitu mempermalukan keluarga tentu, mempermalukan suami, mempermalukan anak. Bahkan keluarga yang lain akan terkait juga, ya. Dampak ke diri sendiri. Nah, ini yang paling utama. Orang akan memberi kita label jelek. Bisa-bisa tidak disenangi oleh orang lain, tetangga, ya, khususnya tetangga yang akan mendengar, ya, pertengkaran itu di dalam keluarga. Dampak ke diri sendiri, mungkin kita akan dijauhi oleh orang lain. Jangan dekat dengan dia karena dia adalah sumber masalah. Contohnya, jangan bergaul dengan dia karena keluarganya suka bertengkar, ya. Akan diberi label yang tidak baik. Akan banyak dampaknya, ya, ketika kita suka dengan pertengkaran. Di dalam Amsal 12 ayatnya yang keempat dikatakan, istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Jadi istri yang cakap adalah mahkota suaminya, ya, berharga. Tetapi yang suka membuat malu, yang suka dengan pertengkaran, yang suka bertengkar, dikatakan itu membuat malu dan membusukkan tulang. Karena itu 1 Petrus pasal 4 katakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Apapun yang kita hadapi, apapun yang menyerang kita, tetap tenangkan diri kita. Supaya tidak ada perkataan-perkataan yang tidak baik keluar dari mulut kita. Kalau kita tenang, kita dapat menguasai amarah, emosi kita, tidak akan terjadi pertengkaran. Firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 menasehati kita untuk hidup di dalam roh, supaya tidak menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu hawa nafsu, kemarahan, perseteruan, perselisihan, ya, kepentingan diri sendiri. Nah, kepentingan diri sendiri, egois. Apa itu lagi kedagingan, roh pemecah dan sebagainya. Karena itu biarlah kita selalu hidup di dalam buah-buah roh. Yang kita hidup di dalam roh akan menghasilkan buah-buah roh.
kasih, kita akan mengasihi keluarga kita. Kita akan memaafkan mereka. Sukacita, ada sukacita. Ketika kita punya sukacita, orang-orang yang lain dapat merasakan sukacita. Demikian sebaliknya, ada damai sejahtera di dalam rumah. Kita yang ciptakan. Kalau kita mengasihi, kita dapat memaafkan, mengampuni, maka akan tercipta damai sejahtera di dalam rumah. Sabar, ya. Kesabaran itu penting. Kemurahan. Artinya kalau mungkin suami, anak-anak menyebabkan kemarahan, kita sabar, ya. Itu kita sabar, ada kemurahan, kita dapat mengalah. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Yang terakhir adalah penguasaan diri. Menguasai diri supaya tidak bertengkar, tidak marah. Amsal 14 ayat yang pertama dikatakan, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkan rumahnya dengan tangannya sendiri. Nah, istri yang bijak adalah istri yang saleh, yang takut akan Tuhan. Artinya dia tidak suka dengan pertengkaran. Dia tahu kebenaran firman Tuhan. Dia bersabar, dia mengampuni, dia menguasai dirinya. Menjadikan rumahnya itu, istri yang saleh itu istri yang takut Tuhan, menjadikan rumahnya itu tempat berteduh, tempat untuk pulang, ya. Karena kenapa? Ada damai sejahtera di sana, ada penuh kasih, ada penuh cinta di sana. Sukacita ada di dalam rumah, ya. Puji Tuhan, istri itu harus membawa damai dalam keluarga, sebab seorang istri yang baik merupakan berkat yang besar bagi keluarganya. Puji Tuhan, amin. Kebenaran firman Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kehidupan kita, dapat mengubahkan kehidupan kita, mengingatkan kita untuk kita dapat menguasai diri kita, hidup di dalam buah roh. Biarlah Roh Kudus yang akan terus membawa kita ke dalam perubahan-perubahan setiap hari. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat memberkati setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin membagikan kesaksian, masalah keluarga, pemulihan keluarga, ya, pemulihan kesembuhan dan lain-lain yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih banyak Bapa yang baik untuk firman-Mu pada pagi hari ini, mengajarkan kami untuk kami dapat menguasai diri kami. Kami tidak suka dengan pertengkaran, tetapi kami boleh beroleh hikmat yang daripada Tuhan. Kami hidup di dalam buah-buah roh, kami dapat menguasai diri kami penuh kasih, kami penuh dengan kesabaran Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan terus memampukan kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dengan sesuai kebenaran firman-Mu. Terus berkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang dalam pergumulan mereka, di dalam pekerjaan mereka, kesehatan mereka, pertolongan yang daripada Tuhan senantiasa menjadi bagian hidup umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan terus menyertai keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kami hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kiranya kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.